nanti dewanya ini beda, di sini pura apa, dewanya ini gitu. Tapi memang di satu satu pura itu pasti selalu ada Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Setahu saya dewa laut, air, gitu Dewa ya. Baruna namanya Kak. Jadi kalau Kak Zaitun pernah ke Bali, orang Hindu yang mau berenang gitu ya, dia kan biasalah ya berenang ke laut, ke pantai. Mereka selalu bawa canang dan dupa. Mereka berdoa dulu, minta keselamatan gitu. Itu juga jadi pertanyaan saya, maksudnya saya kan juga mau takdir saya lahir dari kasta tinggi Kak. Nama saya kan Ida Ayu. Kakak bisa searching deh. Ida Ayu itu kasta tinggi. Jadi kita Ida Ayu ini istilahnya itu penasehatnya raja. Ida Bagus. Karena saya cewek jadi Ida Ayu namanya. Kalau laki-laki Ida Bagus. Nah di atasnya itu sejajar sih kalau nggak salah. Itu Cok namanya. Cok itu rajanya orang Bali gitu. Sebenarnya Hindu ini kalau dibilang Hindu yang benar-benar masih adatnya, budaya masih kental banget ya di Bali. Tapi kalau melebar lagi kita bicara tentang Hindu, itu contohnya kalau di India, Hindunya tuh udah beda lagi Kak, gitu. Mereka perginya ke kuil, gitu. Cuman itu nggak saya pelajari, makanya saya bingung kenapa ya di Hindu di India dan di Bali itu beda gitu, di Indonesia tuh beda gitu loh. Tapi ada beberapa orang Hindu di Bali yang ngikutin ajaran orang India gitu Kak. Tadi antara saya yang jadi concern saya itu kalau saya masuk Muslim, saya tidak bisa mendoakan bapak saya kan begitu. Tapi setelah saya pelajarin, setelah saya masuk Muslim memang benar kalau orang yang beda keyakinan itu doa kita tidak masuk. Tapi terakhir kemarin yang dijelaskan oleh almarhum Ustazah Isma itu dapat sharingan dari siapa itu yang mualaf Tere yang itu loh Kak, yang artis yang masuk Muslim itu loh, katanya kalau kita bisa menghafal surat Al-Baqarah, insya Allah kita bisa mengajak orang yang kita inginkan masuk ke surga sama-sama gitu katanya. Jadi saat ini saya lagi masih belajar sih untuk membaca surat itu supaya nanti saya bisa mengajak orang-orang yang saya sayangin yang memang belum memeluk agama Islam ketika meninggal gitu. Ya, jadi wajar ya orang yang baru pertama kali belajar itu, orang yang baru dapat hidayah ya, nggak langsung sama teman langsung aku harus begini-begini. Ada kalanya memang saya waktu merasa kayak paling berat gitu, contohnya ya, sholat subuh, karena kan saya nggak biasa bangun pagi banget. Kalau di agama sebelumnya saya mau berdoa jam 7, jam 8 itu nggak apa-apa gitu. Padahal sama aja jam 6 teng itu udah mulai. Tapi mereka tidak menentukan harus jam berapa bangun, ini tidak. Yang penting kamu melaksanakan, kamu berdoa kepada saya gitu. Kalau di Muslim kan semua ada waktunya ya. Kalau subuh pukul, misalnya kalau di Denpasar, kita subuh jam 5 kurang 5. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Terus yang bikin saya berat pertama kali adalah puasa. Karena kan dulu di Hindu memang yang namanya puasa itu ada, tapi tidak 1 bulan full gitu. Jadi mereka itu berpuasa pada saat nyepi. Pada saat nyepi itu mereka puasa seharian. Bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Kebayangin itu berapa jam itu. Kalau kita di Muslim kan saat subuh sampai maghrib. Nah itu aja saya yang baru pertama kali belajar, dan ternyata kita belajar puasa itu
untuk biar kita tahu gitu orang-orang di luar sana yang kayak seperti fakir miskin yang tidak bisa makan itu seperti apa rasanya gitu. Jadi kita bisa merasakan penderitaannya mereka gitu. Seperti itu. Itu sih yang bikin saya ini Kak, yang bikin saya agak berat itu ya. Bangun, sholat dan harus tepat waktu ya. Setelah saya mengenal adanya sholat sunnah, belajar sholat sunnah, itu pun ada yang namanya sholat tahajud yang memang harus kita lakukan pada saat orang lain masih tidur enak. Kita kalau ingin hajat kita dikabulkan, kita harus benar-benar berdoa. Kadang itu yang kalau memang benar-benar enggak dari hati yang benar-benar aku pengen niat ini, kalau ingin mendapatkan pahala dan hajat kita dikabulkan ya kita harus ini gitu. Karena sudah tahu sekarang kalau misalnya meninggalkan sholat saja seperti apa dosanya. Nah, itu yang bikin saya ini makin takut gitu. Sejak saya masuk Muslim, kehidupan saya itu jadi lebih baik gitu loh Kak. Jadi Muslim itu merubah saya jadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih bisa bersyukur. Dan semenjak saya masuk Islam, cara pikir saya itu yang tadinya waktu saya dulu Hindu, wah nggak ada apa ya, kita tuh hidup cari uang buat kita senang, buat kita nanti bekal untuk kita mati kan, seperti itu. Kalau sekarang saya masuk Muslim itu ada apa ya, kita tuh benar-benar bekerja cari uang, kita bisa berbagi dengan yang membutuhkan gitu loh. Itu sih, dan menjadi pribadi yang ya saat sekarang ini. Masya Allah ya, jadi memang Islam itu apa ya, memang mengubah sifatnya, itu memang tabiatnya mengubah seseorang dari yang nggak baik jadi baik, dari yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Kalau aku kan suka baca-baca sejarah ya. Nah itu sejarah kakak nanti silahkan baca-baca gimana kisah Umar bin Khattab, misalnya udah pernah denger nggak gimana prosesnya masuk Islam? Itu sangat dramatis sekali gitu Kak. Kebesaran Allah ya Kak ya, bisa mengubah hati manusia, akhirnya mendapat hidayah ya, akhirnya masuk Muslim ya, alhamdulillah. Makanya anak saya yang kedua itu saya kasih nama Umar ya, karena saya ingin anak saya bisa itu seperti Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab ini orang yang luar biasa gitu loh. Jadi kita memang di Islam kan kita itu nggak cuma hidup di dunia itu kan cuma sementara ya, yang abadi itu kan yang di surga gitu ya, di akhirat gitu. Jadi kita benar-benar yang namanya balance ya Kak ya, namanya kita di dunia diajarkan seperti ini, kita hidup harus baik dengan orang supaya nanti kan untuk kita ya sendiri juga dapat ini pahalanya gitu kan Kak ya, seperti itu. Keluarga tuh tadi dari dua agama yang berbeda ya Kak. Nah kalau ketika kakak pindah nih dari Hindu ke Muslim, bagaimana respon keluarga yang beragama Hindu, kemudian respon teman-teman kakak mungkin? Kalau dari teman-teman sih mereka nggak ada sih Kak, karena kan saya kerja di hospitality ya, jadi saya kerja dengan semua ini ya, teman saya tuh nggak cuma orang Hindu aja gitu loh, banyak gitu, ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Cuman pada saat itu ya agamanya Muslim cuma satu orang aja sih, cuman nggak begitu dekat. Terus sih mereka, kalau dari keluarga besar bapak saya sih welcome. Kalau dari keluarga besar ibu saya ya, jadinya mereka bahagia gitu loh, senang. Jadi kan saya bisa mendoakan kakek nenek saya, saudara-saudara saya Muslim yang lainnya, seperti itu kan. Ini yang terakhir nih Kak, nggak kerasa ya. Jadi kakak mungkin bisa memberikan beberapa pesan video kakak ini. Apapun, tentang apapun. Pesan saya sih yang pertama adalah tetap percaya bahwa Allah itu satu. Kita bertauhid kepada Allah, pertolongan itu semua datangnya dari Allah. Kita tuh bukan apa-apa gitu. Kita ini benar-benar bukan apa-apanya kalau bukan dari Allah gitu. Jangan berhenti meninggalkan perintah Allah dan sebisa mungkin menjauhi larangan Allah.
Itu aja sih. Pokoknya percaya bahwa hanya Allah lah penolong kita. Allah itu cuma satu. Itu aja sih Kak. Ya, semoga bisa dipahamin lah ya dengan pesan saya yang singkat ini, seperti itu. Insya Allah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya Kak ya. Iya, Dan kita kan siap. semua ini ya cuma manusia, sempurna hanya milik Allah ya.